Wih. Licin, men. Apa tuh? Belut kan? Belut. Banyakan minyaknya, men. Wih. Masih takut beli mobil hybrid? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gua Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai aja guys. Gua sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang di pusat kota. Yang mau datang sini boleh nanti ketemu sama Om Oke ya. Eko. Oh Eko, iya. Tadi gua jadi belut ya. Korelasinya sama mobil hybrid apa? Apa? Nggak ada sebenarnya. Ada belut listrik. Nah, waktu itu gua itu nemu aja lagi musiknya Spider-Man. Banyak orang yang sampai hari ini masih ada yang takut ya, men. Kalau gua ngobrol nih sama mereka yang masih skeptis sama mobil hybrid, bukan takut sebenarnya. Apa tuh? Masih ada kekhawatiran yang tersisa. Dulu oke lah mungkin takut, tapi kesini kayaknya edukasinya udah mulai makin banyak. Fakta-fakta menarik baru dan dianggap lebih menguntungkan juga makin banyak ya. Cerita-cerita tentang kayak begitu. Apalagi sekarang orang malah gemar-gembornya udah ke arah yang full electrical, mobil-mobil listrik. Betul. Orang aja udah naik mobil listrik, lu masih worry sama mobil hybrid. Come on, man. Wow. Anjay bahasa gue. Nggak, jadi sebenarnya kalau dijelasin, terutama ini ya, XL7 Alpha, karena di Suzuki itu mobil yang pakai mild hybridnya itu ada di XL7, kelas XL7 ya, men. Ada Alpha dan Beta. R3 apa aja? GX sama Cruise. GX Cruise, terus Vitara juga. Itu tuh pakai teknologi mild hybrid. Bukan yang full hybrid, tapi mild hybrid. Mereka ketakutan yang pertama. Pasti apa? Apa tuh? Baterai. Sama seperti orang ketika pakai mobil listrik. Yang paling banyak dibahas adalah baterainya. Tapi menurut gua logis sih kalau orang khawatir tentang itu. Karena dengar-dengar harga baterainya itu mahal banget. Wow. Gitu. Apalagi kalau mobil listrik katanya sampai kayak harganya lu kayak beli satu mobil baru lagi beda dikit. Nah, gua nggak tahu deh. Itu mah berita-berita yang berkembang di luar itu terlalu liar menurut gua. Sebaiknya lu tanya sama yang expert gitu. Tapi kalau ngomongin mobil mild hybrid sendiri, kalau mau ganti baterainya paling berapa sih, men? 14. Waktu itu ya, sempat kita tanyain ya. 14. Range-nya kurang lebih sekitar itu. Tapi teman-teman juga sebenarnya nggak harus khawatir baterainya rusak loh. Kenapa? Karena dia punya garansi sampai 8 tahun ya, men. Wah. Dan kalaupun amit-amit kalaupun ya baterainya bermasalah, bukan berarti baterainya harus diganti secara full semuanya Parsial. ya. Bisa parsial juga. Jadi opsinya itu banyak banget. Di samping itu, kekhawatiran yang lainnya itu karena katanya kalau mobil yang hybrid juga nggak terlalu signifikan karena harus masih beli bensin gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu perbedaan antara full electric sama yang hybrid vehicle kayak gini. Kalau hybrid berarti dia tuh dua ya. Pokoknya dua sumber tenaga lah. Betul. Yang hybrid selain mobil kan ada juga manusia hybrid ya. Hey. Kan dia langsung ke sini aja lah. Jadi guys, kalau yang hybrid gini memang harus pakai bensin. Tapi kan sekarang gimana caranya teman-teman ketika beli bensin itu nggak sebanyak mobil-mobil konvensional ya, men? Betul. Bisa lebih irit untuk ya teman-teman juga bisa menghemat budget juga untuk beli bensin gitu guys. Nah sementara itu mesinnya juga sebenarnya punya cerita yang cukup legend ya, men. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Plus tadi yang gue bilang teknologi mild hybrid disematkan juga di sini. Mesin-mesinnya Suzuki itu terkenal lah, dia irit tapi tetap bertenaga. Apalagi di antara gempuran banyak mobil-mobil yang sudah beralih ke transmisi CVT, dia masih pakai yang otomatis konvensional. Betul. Apakah itu sebuah kemunduran? Tidak. Tidak. Justru menurut gua ini adalah sebuah benefit guys. Gitu. Karena otomatis konvensional tuh punya durabilitas yang lebih bagus. Punya apa lagi, men? Kalau perbaikan ya perawatan lah ya, lebih murah, lebih mudah juga. Pasti. Dan sensasi berkendaranya memang berbeda dengan CVT. Kalau CVT memang sehalus itu ya. Perpindahan itu nggak kerasa banget ya, men ya. Yoi. Kalau di sini masih kerasa, tapi justru sebenarnya yang dicari dari transmisi konvensional yaitu ada hentakan-hentakan itu dan pokoknya rasanya beda deh. Kalau gue sih, gue lebih suka yang konvensional. Ya ini balik lagi ke selera teman-teman, rasa berkendaranya pasti beda. Selain tadi gue bilang ya, teman-teman bisa menghemat budget untuk beli bahan bakar karena sudah dibantu sama teknologi baterai. Mesin juga legend. Historinya bagus banget, belum lagi desainnya juga menurut gua setidaknya untuk XL7 Alpha ya, low SUV-nya Suzuki ini punya desain yang timeless lah, jujurly lah di antara kompetitor-kompetitornya di kelas low SUV. Ini salah satu yang udah cukup lama belum ganti model ya, men. Ya mungkin ada facelift penambahan dikit-dikit tapi ganti secara full tuh enggak. Tapi anehnya peminat juga masih banyak dan
ya honestly gue ngelihat juga ya masih relate lah untuk dipakai sekarang secara desain ya masih kena. Makanya kenapa gue bilang tadi timeless. Apalagi pilihan warna ini nih, Savannah Ivory. Savannah. Di combine sama hitam-hitaman kan di atasnya dia di blackout. Di sininya Grilla juga di blackout juga ditem-temin dengan palang gede glossy. Jadi finishingnya bagus ya, tetap mengkilat-mengkilat. Emblem Suzuki ada fog lamp juga dengan housing grid dan di bagian bawah ada underguard. Overall tampilannya jadi semakin lebih gagah. Tapi kalau ngomongin warna balik lagi ke selera, teman-teman lebih suka yang mana gitu ya. Kalau teman-teman lebih sukanya hitam ya hitam aja. Two-tone-nya nggak kelihatan kan? Yoi. Kita ke samping, men. Nah guys, di bagian samping makin kelihatan ya two-tone-nya. Jadi dia ada gradasi warna, di atasnya dibikin blackout. Nah, di sini juga over fendernya lumayan gede yang bikin mobilnya jadi kombinasi warna antara hitam dan warna dasarnya itu jadi lebih kelihatan, lebih atraktif lah. Dan ini memang khas SUV ya. Peleknya juga di blackout dengan ring 16-nya. Untuk ukuran segitu ya cukup lah proper. Ada juga sih yang di-upgrade sampai ke 17, tapi ini bagi ke teman-teman. Segini cukup. Bawaan standar pabrikan menurut gue itu udah yang paling terbaik sih. Bikin mobilnya tetap gagah dan nyaman juga pastinya ya. Karena kalau teman-teman upgrade kayak kaki pasti ada rasa nyaman yang akan sedikit berkurang. Cobain aja kalau nggak percaya. Bagian bawah ada side skirt, dia warnanya silver gitu kayak bagian depan ya. Terus handle pintu juga krum-kruman, ada akses smart entry. Terus ini juga di blackout nih si spion. Ada lampu sennya dan dia pelipatannya juga sudah auto folding. Di bagian atas tetap dikasih rear upper spoiler dan kalau untuk yang Alfa udah lengkap ada talang air yang ada emboss Suzuki Sportnya. Overall di bagian samping kelihatan lebih atraktif dibandingin di bagian depan. Di belakang apa lagi? Ayo. Kalau ngomongin kelengkapan emang udah lengkap banget ya. Ada upper spoiler, ada defogger, ada ini juga nih washer, high stop lamp lengkap, lampu juga LED barnya semuanya full nyala semua. Jadi lebih keren apalagi kalau malam ya. Terus ada kamera juga, kalau untuk Alfa kameranya ada 2, kamera parkirnya ada 2. Kayaknya dari hampir banyak mobil yang gua review, cuma ini yang kamera 2 ya. Yoi. Kecuali ada sih mungkin yang ditambahin sendiri. Tapi ini bawaan dari Suzuki-nya sudah 2. Fungsinya ya sebagai dashcam, nanti gue jelasin lah. Emblem-emblem, sensor parkir, sama ada mata kucing dan underguard juga di bagian belakang. Overall ya, ini balik lagi sih kalau teman-teman pengen ngerasain perbedaan nuansanya, pengen berbeda, nanti tinggal dimainin aja warnanya. Makanya mendingan datang ke sini ke Dewi Sartika biar bisa lihat juga warna-warna lain ya men ya. Yoi. Nanti ya bisa kontak langsung sama Om Eko lah. Gue sekalian mau ngobrol sama Om Eko nih tipis-tipis masalah promo dan ada hal-hal penting lain. Ayo. Nah guys, sekarang kita tanya langsung sama jagoan di Dewi Sartika nih. Wih, siap. Om, oke? Siap, Om. Sehat, Om. Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kenapa namanya oke? Karena Eko. Ya. Gitu. Langsung aja Om, gue mau nanya harganya nih. XL7 Alfa oke. sekarang berapa? Sekarang kita di 313 500. 313. Wih, Wiro Sableng dong, 313. 211. Oh, salah juga dia. Salah juga ya. 313 belum dipotong cashback. Belum, cashbacknya pasti besar, Om. Oke, pasti Gitu. gede sih. Tapi akan lebih gede lagi kalau teman-teman bisa beli unit 2024 kan? Wah, betul Nah, sekali. pertanyaannya masih ada nggak? Masih ready, Om. Masih ready? Stok hampir semua kita Nick 2024 masih ready. Apa aja? Baleno, Baleno, Vitara, Iya. R3, R3, Espresso. Espresso, Apalagi mobil usaha tuh. pick up. Ada juga. Ada juga. Jadi hampir semua line up-nya ada guys, tapi pasti jumlahnya nggak akan sebanyak biasanya ya. Betul. Jadi sebenarnya Terbatas, Om. terbatas dan teman-teman harus buru-buru tuh. Saran gua nih kalau teman-teman pengen cari, anggaplah XL7 deh. Sekarang nih cari yang 2024. Nah, mumpung di Dewi Sartika ada, langsung aja tanya harganya berapa. Nanti Betul. biar minta dihitungin ya Om. Iya, boleh. Kalau mau beli cash dilayanin nggak? Oh, banget, Om. Pasti. Pasti. Cash, layanin. kredit, apapun itu. Katanya sales kalau ngelayanin yang beli cash males. Wah, Bener nggak sih? kalau saya transparan malah, Om. Tembus pandang dong. Pokoknya saya kasih diskon maksimal. Oh, Pokoknya mau cash kredit oke ya? iya, oke itu. Kalau kredit Kredit apalagi, Om? apa Bisa tuh lebih. promonya apa aja? Promo kita sih promo pokoknya terbaik, Om. Di Dewi Sartika itu pokoknya kita terbaik apapun kayak seperti DP minim dan lain-lainnya itu Tenor pasti panjang. tenor panjang, angsuran nyaman. Angsuran nyaman. Itu kita bisa Red minim. itu bisa apalagi, Om itu. Gue sering nyaranin ke teman-teman kalau mau beli kredit pakai yang red minim. Red minim itu kayak model DP 20 atau 25% ya. Betul. Tenor-tenor Tenor yang 3 tahun deh. betul, Atau yang maksimal tidak 5 panjang. tahun lah. Betul. Itu rate-nya bisa rendah banget ya. Betul. In total malah lebih save money, Om. Sekarang kayaknya event masih berjalan nih. Atau Oke. bahkan mungkin eventnya sudah lewat, nggak kebagian event. Atau kalaupun masih ada event, orangnya malas nih datang ke event. Oh. Nggak mau bayar parkir lah, nggak mau bayar tiket masuk lah, nggak mau desek-desekan. Apalagi kalau jauh. Wah, Ada solusi nggak?
Pasti Om. Apa? Gue Solusinya ngomong kita apa? akan samakan Om. Apa? Kayak promonya. Bisa. Bisa vouchernya. Itu pasti event gede itu ada voucher Om. Nah, kalau datang ke event tuh biasanya dapat kayak apa ya istilahnya kayak lucky dip. Iya, Terus mungkin ada souvenir lah. Souvenir kita bisa samakan kok Om. Bisa dapat juga. Bisa dapat. Bahkan kalaupun eventnya sudah lewat, teman-teman masih punya hitungannya, pengen dapat promo yang sama bisa konsultasi sama Om Bisa, Eko. Sebenarnya di sini se-fleksibel itu guys. Nanti bisa Betul. langsung kontak Om Eko aja ya. Betul. Begitupun data ya. Data apalagi Om. Bisa Kita bantu. fleksibel. Bisa fleksibel. Yang penting Transparan aja. Ngomong di awal seperti apa, kita deal-dealan seperti apa, nanti kita bantu. oke, Om, kalau mau tukar tambah mungkin teman-teman ada mobil lamanya, Oke. mau diganti aja deh sama Excel 7 atau yang lain. Bisa boleh. banget kita terima semua brand Om. Pokoknya Brand ambassador boleh. Casablanca. Jadi Pokoknya apa? semua brand kita masuk sih Om, kita tampung seperti apa nanti mobilnya. Pokoknya kita kasih harga terbaik Om. Pokoknya di atas harga OTR Jakarta Om. Pokoknya itu. Kok bisa gitu Om, bisa lebih tinggi? Iya, karena kita ada vendor khusus Om. Oh, oke. Jadi nanti harga mobil lama teman-teman bisa dipastikan lebih tinggi dari penawaran-penawaran yang lain. Betul. Gitu ya? Nanti kirim foto-fotonya aja seperti apa ke saya. Nanti kita deal-dealan lagi angkanya. Dan yang seperti apa. lebih penting lagi, ini semua resmi ya, official langsung dari Suzuki. Wah, betul. Oke Om, test drive-nya ada. Ada ready. Tipe Kalau nggak Alfa. salah, warna ini juga test Oh drive-nya. iya, ini the best in town. Oh iya Wih, benar. Savana Ivory, Om. Savana Ivory yang Betul. paling banyak repesan untuk XL7 Alpha ini ya. Iya, sama putih hitam. Putih. Itu best seller tuh. Service warranty nih, gratisnya apa aja? Kita kan servis 30 bulan ya Om. Itu include justed oli, filter oli, busi, minyak rem, Sampai sampai 50.000 kilometer. berapa tahun? Itu 30 bulan. 2,5 tahunan lah ya. 2,5 tahun, iya betul. Nah itu gratis berlaku di semua bengkel resmi Suzuki ya. Betul, dan hybridnya pun garansi Om, baterainya 8 tahun atau 160.000. Nah, itu tadi yang kita bahas. Berarti bener kan? Ini valid nih. Teman-teman nggak harus takut lagi pakai mobil hybrid karena Betul. garansinya pun sepanjang itu. Dan bahkan baterainya bisa dipakai lebih dari masa garansinya ya. Om. Iya, jangan khawatir pokoknya Om. Jangan khawatir, justru teman-teman dapat benefit yang lebih banyak. Iya. Apalagi kalau ngomongin benefit, Om Eko juga siap kasih bonus tambahan ya. Betul. Kalau beli yang di bawah ini Beta, Zeta, terus R3, GL, GX itu belum ada talang air. Betul. Upper spoiler belum Wah, ada. lengkap Om. Nanti saya Bisa kasih. diatur itu, Pak ya? Bisa diatur spoiler, talang air, mau karpet apa Jok, nih? Jok. sarung jok ya. Bisa menyesuaikan. Bisa nanti, menyesuaikan. Om. Gitu. Yang penting semuanya di-clearin di awal ya, Om. Sekalian ngomongin masalah simulasi, data dan lain-lain semuanya harus beres di awal. Siap. Gitu sih. Oke, Om ada lagi yang mau disampaikan? Paling Oh, untuk- medsos. Mensos kita Suzuki Trada.jkt Om. Ada. .jkt. Instagram Om. Iya, Instagram kan IG. Oke, itu ada lagi. Paling kita promo-promo untuk Imani masih ada Om. Apa aja tuh? Imani untuk espresso nih, kita pembelian espresso ada Imani 2 juta Om. Untuk pick up kita Imani 1 juta sama free 2 ban. Dan kita pembelian Grand Vitara ada voucher MAP Om 3 juta. Wih, gede juga ya? Wah, gede banget itu. Dan Pokoknya terbaik Om, Suzuki Dewi Sartika. Nah, dan masih banyak lagi promo-promo yang lain. Gua nggak bisa Iya. sebutin semua di sini. Siap. Langsung kontak Om Eko aja. Cukup? Ya, cukup Om. Makasih banyak Om. Sama-sama Om. Siap. Ditunggu wayaran telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Siap. Nah guys, di bagian dalam, menurut gue juga tampilannya untuk ukuran mobil keluarga ini cukup mewah ya. Dan cukup lengkap juga mengingat harganya tadi yang sebutin nama Om Eko. Ya memang dia start dari, kalau yang tertingginya 311 ya sekarang ya. Yoi. Tapi kalau di Dewi Sartika, apalagi nih ya, apalagi kalau teman-teman bisa dapetin beneran tadi yang Om Eko bilang unit 2024 ya. Itu saran gue mendingan ambil yang itu guys, ambil yang itu. Benefitnya makin gede lagi. Bayangin harganya bisa turun jauh dari itu, teman-teman dapat mobil yang sama aja seperti yang tahun 2025 sekalipun ya men ya. Karena tidak ada perubahan dan menurut gue itu menguntungkan. Terlepas dari orang bilang nanti kan kalau belinya yang tahun kemarin juga harga jualnya nggak setinggi tahun 2025. Oh, Anda visioner sekali ya. Wah. Beli aja belum sudah mau jual. Wah. Ya setidaknya untuk saat ini teman-teman bisa dapat benefit lebih banyak lah. Maksud gua sih gitu ya. Nah kalau ngomongin kelengkapan tadi ya, memang udah selengkap itu ya. Finishing yang gua suka di XL7 Alpha ini ya ini nih, mainan dark charcoal gini. Dia kayak wood panel tapi dark charcoal gini ya. Dan ada silverannya juga sampai ke bagian pintu bahkan, jadi selengkap itu. Di bagian setir juga bagus, dikasih kulit, jet-jetan asli, model yang flat bottom, 3 spoke, pencet-pencetan juga semuanya lengkap. Di jok juga ada perpaduan antara bahan fabric dan bahan kulit. Iya sih memang bukan kulit semua, tapi begini menurut gue better ya, selama lu nggak numpain air, susu gitu ya.
Susu apa tuh? Susu. Susu. Kan air susu dibalas air. Udah dah. Eh. Kalau yang bahan fabric ini tuh dia bisa nyerap ke dalam gitu, maksudnya nanti ngeringinnya susah gitu lah. Kalau yang full kulit kan bisa dilap. Iya memang, ya plus minus lah. Tapi kan kalau yang full kulit, kalau teman-teman belinya yang biasa, yang bukan bolong-bolong gitu juga rasanya panas di punggung asli. Yang ini malah lebih nyaman gitu. Ya ini bagi ke teman-teman. Tapi kalau mau ditambahin sarung jok ya bisa. Kita nanti ngobrol aja sama Om Eko kali. Nanti bisa dikondisikan lah. Om Eko orangnya enak lah, fleksibel. Nah, tadi kan kita ngomong tampilan udah enak lah, udah nyaman lah ya. Dan menurut gue juga fitur-fitur lengkap. Ada cruise control, electric stability program, ada automatic idling start stop, ada hill hold control. Lampunya juga tadi di depan ya, dia sudah LED multi reflektor gitu ya. Dia sudah auto. Sudah ada manual levelingnya, bisa naik turun dari sini. Dan menurut gue itu menarik ya. Dia sudah engine start stop karena dia keyless ya. Kuncinya tinggal dikantongin aja, nggak usah dicolok-colok. Kalau untuk speedometer dia standar lah ya, dia bolt-boltan kiri dan kanan, di bagian tengah ada MID yang lumayan gede sebagai indikator hybrid juga. Jadi ketika teman-teman pakai mobil hybrid, dia tuh ada indikatornya tuh. Jadi baterainya sedang mengisi kah atau sedang berkurang kah? Mobil ini sedang pakai tenaga dari mana? Dari bensin atau dari listrik dari baterai ya? Atau tenaga dari dalam? Apa tuh? Tenaga dalam. Wah. Enggak. Bensin dan listrik. Itu kelihatan dari indikator hybridnya. Dari situlah kurang lebih. Nah enaknya tadi yang gue bilang ya, kalau pakai mobil hybrid di lampu merah yang stop and go gitu ya, itu ngaruh banget tuh efisiensi bahan bakarnya guys. Mobil berhenti semua lampu merah gitu bentar, AC-nya hidup, musiknya hidup, kita lagi nonton apa di head unit semuanya hidup, tapi mesinnya mati ya men. Yo, gitu. Tenaganya dari mana? Dari baterai. Wah. Itulah fungsinya baterai. Jadi nggak pakai dari bensin. Itu kenapa kalau kita ngomongin analisa secara logisnya gitu, itu alasan kenapa bisa lebih irit. Jadi kalau ada yang bilang teknologi mild hybrid sama sekali tidak ada efek bikin mobilnya jadi lebih irit, Hoak. come on man. Ya. British. Nah lanjut ke head unit, dia sudah bisa mirroring juga, AC juga sudah auto climate, digital. Cup holder juga dia sudah terintegrasi sama AC, jadi bisa dingin. Nah ini transmisi yang konvensional. Parking brake-nya dia masih mechanical dan ada glove box yang kecil sebenarnya tapi bisa maju. Karena yang di sini mah biasanya jarang dipakai juga ya, gede-gede juga buat apa ya men? Paling naruh apa di sini? Naruh HP. HP. Tidak mungkin hal-hal yang dirahasiakan ditaruh di sini. Tidak mungkin. Iya. Ketahuan istri. Enggak, maksudnya kalau yang rahasia yang penting ya taruh di rumah aja, ngapain naruh di mobil gitu. Nah overall di bagian depan sih lengkap itu, bahkan hal-hal kecil seperti Twitter ini juga tetap ada, jadi secara audio jadi lebih enak ya men ya. Betul. Lebih lengkap lah gitu. Driver kan suka audio nih, bukan suka audio karena memang hiburannya audio. Kan video mah dia nonton video ya amit-amit nabrak gitu. Jadi harus yang berupa audio. Dengan adanya Twitter, speaker lengkap, bagus lah gitu. Nah terus nih ke bagian atas men, ini yang tadi gue bilang kenapa di belakang ada 2 kamera parkir. Satu yang terhubung ke head unit sebagai kamera parkir standar lah ya. Satu lagi yang terhubung ke bagian atas. Jadi si Smart mirror. Smart mirror. Eta, Mang. Oh. Nah, ini Smart mirror-nya ini dia sebenarnya bisa difungsikan dari kamera ataupun mau dibikin manual bisa dimatiin. Dia normal kayak biasa ya, kaca spion tengah biasa, tapi dia akan tetap ngerekam karena begitu mobilnya hidup dia akan secara langsung record baik ke depan karena di sini ada kamera guys, sama di bagian belakang tadi kenapa ada 2 ya. Dia ngerekam ke depan dan ke belakang langsung. Jadi teman-teman seolah-olah setiap perjalanan direcord. Harusnya tenang ya. Tenang dong. Bukan takut kan? Bukan. Akan ada kalau yang direkam. Ada. Iya. Harusnya tenang kalau bisa kerekam gini gitu. Kalau takut ada apa-apa tuh berarti mau kemana emang? Mau kemana? Ke dalam ruko-ruko gitu. Wow. Ruko apa tuh? Udah guys, pokoknya intinya di mobil ini menurut gua untuk harga yang ditawarkan dari Suzuki ini sangat-sangat worth it, apalagi kalau teman-teman bisa dapat unit 2024. Ngomongin baris kedua, baris ketiga, udah banyak banget yang tahu. Udah lega ya men ya? Lega. Bahkan nggak usah ngomong baris kedua deh, baris kedua segitu fleksibelnya. Baris ketiga aja yang biasanya dipakai bocil, gue masuk tinggi gue 165, gue masih punya headroom, legroom, bahkan masih bisa ada sisa dengkul ya. Jadi teman-teman tuh masih bisa lega lah. Kalaupun tingginya lebih dari gue bisa koordinasi sama baris kedua. Yang mau gue highlight justru ini guys. Ah ini dia nih. Apa tuh? Karet di sini ini bagus. Ngapain bahas karet? Enggak. Jadi, mobil keluarga selain bisa nampung 7 orang penumpang dewasa dan bisa bawa barang karena ada roof railnya, which is good ya.
Dia juga harus punya bagasi yang cukup luas. Betul. Karena pasti ada potensi buat bawa barang. Betul. Saya bilang, Bang, barang bisa taruh di atas. Buat apa roof rail? Buat ditambahin roof rack atau roof box buat bawa barang kan? Iya sih. Cuman yang mau gua highlight justru ini, guys. Kalau teman-teman ini diratain, gua ratain. Wah, ini masih. Ntar, men. Ya namanya syuting tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana ya. Iya betul. Kadang kejeblos air itu mah biasa. Amin. Jadi gini guys, justru yang mau gua highlight ketika ini direbahin semua, kalau teman-teman jalan-jalan ke manapun, terutama ke tempat-tempat kayak gunung, pegunungan, terus pantai mungkin ya, Pantai. mobilnya bisa membelakangi view. Betul. Jangan ngedepanin, tapi ngebelakangin kayak gini, buka atapnya, lu duduk di sini. Bahkan lu bisa tiduran. Kenapa? Karena ini rata. Kalau diratain di baris ketiga, ini rata. Terus, wah barang-barangnya tuh Bang nanti acak-acakan. Nah, di sini juga ada. Ini yang gue suka dari XL7 nih. Ada pengaturan-pengaturan yang menurut gue ini fungsional banget gitu. Bisa tetap naruh barang di situ. Ini juga bisa dilepas loh. Tuh. Seandainya teman-teman bawa koper yang tinggi, yang gede, Betul. bisa tetap dimasukin ke sini gitu. Atau bawa barang-barang panjang juga bisa masuk ke sini. Mungkin teman-teman mau bawa samurai, Wah, ngapain? mau bawa tiang bendera, Bisa. dipotong-potong masukin gitu. Enggak, intinya se-fleksibel itu. Dan bagasinya untuk di kelas low SUV salah satu yang terluas ya, men. Betul. Itu fakta. Pertanyaannya, masih takut beli mobil hybrid? Apalagi mobil hybridnya punya banyak kelebihan lain. Di samping bahkan hybridnya itu sendiri. Apalagi kalau lihat aja, pokoknya banyak faktor-faktor lain yang bikin teman-teman bisa dapat benefit yang lebih banyak. Kontak langsung aja Om Eko. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Kata mau lonceng di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh ya. Boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silang aja, nggak harus selalu otomotif. Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.